Metode P3 004 nomor absen 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan organ alat pencernaan makanan pada manusia dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat kan? Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Berdoa mulai. Amin. Nah, sebelum mengawali pelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nah, siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya hari ini masuk semua. Semoga kita tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian tahu hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu? Nah, hari ini kita akan membahas tentang organ pencernaan makanan pada manusia. Kalian udah tahu apa saja macam organ pencernaan pada manusia itu? Belum tahu? Ya, nanti Ibu jelaskan ya. Nah, Ibu mau tanya, kalian dalam satu hari itu makan berapa kali? 2 kali? 3 kali? Ada yang 4 kali. Wah. Nah, mengapa kita itu perlu makan? Siapa yang bisa jawab? Bisa angkat tangan. Nah, kita itu makan karena tubuh kita itu memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat selalu. Coba kalian bisa menyebutkan apa saja organ pencernaan pada manusia itu? Apa? Iya, ada mulut, kerongkongan, ada lambung, dan lain-lain. Nah, agar kita lebih semangat lagi dalam belajar, kita menyanyikan lagu Anak Sehat terlebih dahulu ya, biar tambah semangat kita dalam belajarnya.
Tambah semangat kan setelah kita menyanyikan lagu Aku Anak Sehat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi organ pencernaan pada manusia. Nah, tadi kan Ibu sudah bertanya, mengapa kita perlu makan itu, anak-anak? Kita makan itu untuk pertumbuhan dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti kita sekarang ini lagi sekolah, belajar, bermain, karena tubuh kita membutuhkan makanan yang bergizi. Nah, agar makanan yang bergizi dapat diserap oleh tubuh dengan baik, maka alat pencernaan kalian itu harus dalam keadaan sehat. Nah, di dalam alat pencernaan itu ada zat-zat makanan yang diolah terlebih dahulu, kemudian diserap oleh tubuh. Kemudian kita di sini akan membahas tentang alat-alat pencernaan manusia serta hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Nah, di dalam proses pencernaan terdiri atas pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, kalian udah tahu apa itu pengertian pencernaan mekanik dan kimiawi itu apa? Belum tahu? Nah, Ibu jelaskan ya. Yang pertama, pencernaan secara mekanik, yaitu pencernaan yang dilakukan di rongga mulut, yaitu untuk menghancurkan makanan oleh gigi yang dibantu dengan lidah. Paham? Oh iya. Pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara kimiawi ini terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Nah, apa sih enzim itu? Enzim merupakan zat kimia yang membantu proses pencernaan. Nah, dalam proses pencernaan makanan dalam tubuh kita terjadi di dalam alat pencernaan tersebut. Nah, kalian tahu apa saja alat-alat pencernaan yang ada di dalam tubuh kalian? Nah, nanti Ibu tunjukkan. Alat pencernaan pada manusia itu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, kalian sudah mengamati gambar sebelumnya. Itu gambar apa, anak-anak? Iya, gambar rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut itu melakukan proses pencernaan pertama kali terjadi pada rongga mulut itu. Nah, di dalam rongga mulut, makanan itu dikunyah dan dihancurkan oleh gigi dan dibantu dengan lidah. Dengan rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan, yaitu disebut enzim amilase, dan dibantu oleh gigi juga. Nah, gigi manusia itu terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, penjelasan dari gigi apa saja? Tadi apa saja, anak-anak? Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi seri itu berbentuk padat dan berfungsi untuk mencengkram dan memotong makanan. Nah, kalau gigi taring itu bentuknya lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Yang terakhir yaitu gigi geraham. Gigi geraham itu berbentuk rata, bergigi, dan berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, di dalam gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, gigi leher, dan akar gigi. Bagian paling luar yaitu mahkota gigi yang dilapisi dengan email.
Dan di bagian dalam mahkota gigi terdapat gigi dan pulpa. Di dalam pulpa banyak pembuluh darah dan saraf. Bagian akar gigi tertanam dalam tulang rahang yang ditutupi oleh gusi. Jumlah gigi pada anak-anak dan dewasa itu berbeda. Jika pada anak-anak gigi berjumlah 22 yang terdiri atas 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Nah, sedangkan gigi pada orang dewasa berjumlah 32 masing-masing, yaitu ada 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 20 gigi geraham. Dan ada lagi yang membantu mencerna makanan di dalam rongga mulut itu, yaitu lidah. Lidah itu membantu pencernaan makanan di dalam mulut. Dengan adanya lidah, kita dapat mengecap rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan pahit. Dan lidah itu berfungsi untuk membantu proses menelan dan mencampurkan makanan dalam mulut. Dan mengapa? Ya, ketika kita mengunyah nasi lama-kelamaan akan terasa manis. Kenapa anak-anak? Karena di dalam mulut terdapat enzim untuk membantu pencernaan. Nah, enzim tersebut dihasilkan oleh kelenjar ludah yang dinamakan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau bisa disebut amilum menjadi zat gula. Ya, yang kedua yaitu kerongkongan. Setelah makanan tadi dicerna dalam rongga mulut, makanan akan masuk dalam kerongkongan. Makanan didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Gerakan otot tersebut disebut gerakan peristaltik. Gerak peristaltik ini menyebabkan makanan terdorong hingga masuk di pangkal leher kerongkongan. Dan di pangkal leher kerongkongan itu ada 2 saluran, yaitu batang tenggorokan dan kerongkongan. Nah, dalam batang tenggorok itu merupakan saluran pernapasan, sedangkan kerongkongan merupakan saluran makanan. Kedua saluran ini dipisahkan oleh sebuah katup. Jika kamu sedang makan, maka katup akan menutup. Ketika kamu bernafas, katup itu akan terbuka. Oleh karena itu, sebaiknya kamu jangan berbicara ketika sedang makan. Karena jika kalian makan sambil berbicara, saluran pernafasan kan akan terbuka. Nah, apabila makanan masuk ke tenggorokan, kamu dapat tersedak. Begitu ya anak-anak, kalau kalian makan jangan sambil berbicara, nanti kalian akan tersedak-sedak. Selanjutnya, habis dari kerongkongan yaitu masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut enzim pepsi. Nah, enzim pepsi ini berperan untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, di dalam lambung terdapat asam klorida yang menyebabkan lambung menjadi asam. Nah, asam klorida dihasilkan oleh dinding lambung. Dan asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsi. Nah, ketika kita sedang melakukan pencernaan yang terjadi di dalam lambung, otot-otot pada dinding lambung itu berkontraksi. Karena itu menyebabkan makanan akan tercampur dan teraduk dengan enzim beserta asam klorida tersebut.
Nah, secara bertahap makanan akan menjadi bentuk bubur. Kemudian makanan yang telah mengalami pencernaan akan bergerak sedikit demi sedikit menuju ke usus halus. Selanjutnya tadi memasuki usus halus. Nah, usus halus itu merupakan tempat pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Nah, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus halus terdapat 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan proses penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas itu dihasilkan dari kelenjar pankreas. Dan getah pankreas itu mengandung enzim-enzim seperti enzim amilase, enzim tripsin, enzim lipase. Dan di dalam usus kosong itu terdapat antara usus 12 jari dan usus penyerap. Di dalam usus kosong ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Dan di dalam usus kosong ini memiliki dinding yang terdapat menghasilkan getah pencernaan. Yang terakhir, usus penyerapan. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari makanan ini merupakan makanan yang telah dicerna secara sempurna. Di dalam usus penyerapan terdapat bagian-bagian dari sebuah vili. Nah, vili itu mengandung pembuluh darah, dan vili inilah yang dapat menyerap sari-sari makanan di dalam tubuh kita. Yang terakhir, usus besar dan anus. Nah, setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus besar naik, dan usus besar melintang, dan usus besar turun. Nah, di dalam usus besar sisa makanan mengalami pembusukan. Nah, pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli, dan terdapat air dan garam mineral dari sisa-sisa makanan tersebut akan diserap usus kembali. Setelah itu, sisa-sisa makanan yang dikeluarkan melalui anus dapat berbentuk feses. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang pertama tadi ada rongga mulut. Rongga mulut tadi fungsinya apa? Nah, fungsinya untuk melumatkan makanan yang dibantu lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Yang kedua, apa tadi? Kerongkongan. Ya, fungsinya untuk sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung itu merupakan yang mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Dan yang secara mekanik dibantu oleh gerakan otot-otot pada dinding lambung, dan yang secara kimiawi itu prosesnya dibantu oleh enzim yang ada di lambung. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus tadi fungsinya apa? Ya, usus halus fungsinya untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar. Nah, usus besar tadi fungsinya untuk menyerap air dan garam yang telah dihasilkan. Yang keenam, anus. Anus fungsinya tempat keluarnya sisa-sisa makanan dalam usus besar tadi ya. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, tadi
tadi kita kan sudah mempelajari organ-organ pencernaan pada manusia. Kalian masih ingat apa saja organ-organ pada manusia tadi? Iya, ada rongga mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Nah, kalian masih ingat apa fungsi-fungsi dari alat organ tadi? Nah, pada mulut itu fungsinya untuk melumatkan makanan dengan dibantu dengan lidah. Yang kedua, ada kerongkongan. Kerongkongan fungsinya untuk saluran penghubung antara mulut dan lambung. Dan yang ketiga, ada lambung. Fungsinya untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang keempat, ada usus halus. Fungsinya itu untuk menyerap sari makanan. Yang kelima, ada usus besar. Fungsinya untuk menyerap air dan garam. Yang keenam, ada anus. Anus itu fungsinya untuk tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Nah, sebagai tugas untuk dikerjakan, silakan buka LKS halaman 15 ya anak-anak. Dan di pertemuan yang akan datang dikumpulkan ya. Sekian dari Ibu, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Amin. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.